Haleluya. Kembali lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia, dan kali ini kita akan mengikuti konten Spaza, di mana konten Spaza ini membahas mengenai seri pengajaran akhir zaman. Di dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia ini kita sudah membahas dua tema besar, di mana tema besar pertama Spaza sudah kita bahas 2 tahun yang lalu, berbicara mengenai peristiwa-peristiwa di akhir zaman yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kemudian tahun lalu kita sudah membahas tema besar yang kedua mengenai keadaan atau karakter dari manusia di akhir zaman yang Tuhan nyatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan saya berharap saudara mengikuti tema-tema besar yang pertama dan yang kedua supaya saudara mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan lebih luas mengenai Spaza ini. Dan di tahun ini kita membahas mengenai tema besar yang ketiga, yaitu gereja di akhir zaman. Dan dalam tema besar yang ketiga, kali ini kita sudah sampai pada sesi yang kelima, yang membahas mengenai orang saleh palsu. Kita mulai dulu pendengaran kita terhadap firman Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami akan mendengar firman-Mu mengenai akhir zaman, khususnya keberadaan orang-orang saleh palsu yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Berkatilah pendengaran kami supaya kami dapat mengambil bagian di dalam kebenaran-Mu, supaya kami dapat melihat apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami mengenai keadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita di video sebelumnya dalam konten Spaza sudah membahas mengenai ciri-ciri pengajar-pengajar yang menyimpang. Dan saya berharap melalui pembahasan itu saudara mulai dapat mengambil nilai, membentuk standar sesuai Alkitab untuk mengawasi atau untuk menjadi batu ujian bagi saudara sendiri, supaya kita tidak terlalu mudah membuka telinga pada setiap pengajaran-pengajaran yang berseliweran di media sosial. Saudara bisa melihat pada konten Spaza yang sebelum ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai orang saleh palsu. Saudara, terkait dengan pengajar dan pengajaran yang menyimpang yang sudah kita bahas pada konten sebelumnya, sebenarnya pengajar dan pengajaran yang menyimpang itu bisa terukur. Bisa terukur karena ada petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan telah memberikan kita batasan, firman Tuhan telah memberikan kita cara untuk melihat mana pengajar dan pengajaran yang mempertahankan ajaran yang sehat dan murni, yang memberitakan Injil Kristus, dan mana yang terindikasi menyimpang. Dan dengan petunjuk-petunjuk itu yang saudara sudah bisa lihat di video sebelumnya, saudara harus memakainya untuk diukurkan kepada setiap pengajar-pengajar yang saudara dengarkan. Karena apa? Karena ada petunjuk, maka harus ada kegunaannya. Dan kita yang tahu petunjuk itu, kita harus menggunakan petunjuk firman Tuhan itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu waspada dan berhati-hati dalam mendengar setiap pengajaran yang ada di luar gereja saudara ataupun di dalam gereja saudara, dimanapun saudara mendapatkan khotbah-khotbah tersebut. Jadi pengajaran dan pengajar itu harus diukur berdasarkan standar firman Tuhan. Karena apa? Karena pengajar dan pengajaran yang menyimpang dan tidak sehat itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa cara saudara berpikir, cara saudara memandang orang lain, cara saudara menanggapi masalah kehidupan saudara, cara saudara melihat kenyataan hidup, itu semua dipengaruhi dari apa yang saudara dengar dari pengajar-pengajar yang saudara bersedia untuk mendengarnya. Itu sebabnya kita penting untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, karena pengajaran yang menyimpang akan membawa kita untuk melihat secara salah kenyataan hidup ini. Dan melihat secara salah itu akan mendatangkan masalah. Boro-boro kita memberikan iman kita bertumbuh dalam mendengar firman Tuhan. Justru bisa saja dengan kita membuka telinga pada pengajaran yang menyimpang, atau kita memberi diri suren menyerah kepada pengajar-pengajar yang terindikasi menyimpang, kita bisa lemah secara rohani atau stagnan menjadi bayi rohani.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kali ini kita membahas mengenai nubuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab mengenai keberadaan orang-orang saleh palsu. Tuhan sudah berkata kepada kita umat Tuhan bahwa di akhir zaman akan ada banyak pengajar dan pengajaran yang menyimpang dan tidak sehat. Maka di kali ini Tuhan juga berkata kepada kita melalui firman Tuhan, di akhir zaman, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat Tuhan akan ada banyak orang-orang saleh yang palsu. Bagaimana cara kita mengatasi atau melihat hal ini? Saudara, di tema besar yang kedua dalam Spaza, kanal YouTube Keluarga Philadelphia telah membahas secara rinci dan detail 19 karakter dari orang-orang saleh palsu yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, dan saya berharap saudara melihat konten-konten itu untuk mengetahui karakter-karakter. Jadi dalam kanal YouTube atau dalam konten ini saya tidak akan secara spesifik membahas karakter atau ciri-ciri dari orang saleh palsu. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai orang saleh palsu, apa sih kesalehan itu? Kesalehan secara sederhananya bisa diartikan begini saudara. Yang disebut kesalehan itu konkretnya, contohnya seperti setia mengikuti setiap ibadah, kebaktian atau persekutuan. Dimanapun dia ada, dia datang ke gereja, dan di dalam gereja lokal di mana dia bertempat tinggal, dia setia untuk hadir dalam setiap persekutuan. Nah, itu adalah bentuk kehidupan yang saleh. Ya, itu namanya adalah kesalehan. Kemudian kalau kita melihat orang yang rajin baca Alkitab, kita melihat orang yang tekun dalam doa dan puasa, itu adalah bentuk kesalehan. Melayani Tuhan di gereja dalam bentuk pelayanan apapun, termasuk pengajar, termasuk gembala, termasuk pengkhotbah, song leader, pemain musik, pendoa dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk kesalehan. Jadi tindakan-tindakan ritual yang kita kerjakan bagi Tuhan. Suka dengar khotbah, biasanya ini ibu-ibu atau kaum muda yang dalam sehari-harinya itu saudara, FYP-nya itu isinya khotbah semua, atau YouTube-nya itu isinya berandanya itu khotbah semua. Jangan-jangan salah satunya ini saudara. Ya saudara ya. Kemudian biasanya orang saleh palsu, orang saleh itu diidentikan dengan orang yang suka dengar lagu rohani. Jadi dia agak sedikit anti dengan lagu-lagu non rohani dalam tanda kutip. Jadi dia gemar menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, ini adalah yang disebut sebagai kesalehan. Dia melakukan perbuatan baik dimanapun dia berada. Dia melakukan derma, dia melakukan persembahan, dia melakukan apapun itu adalah bentuk-bentuk kesalehan saudara. Tidak ada yang salah di sini sampai kita melihat bahwa kesalehan-kesalehan yang semacam ini bisa dikerjakan dalam motivasi yang salah. Ya, jadi orang saleh pada hakikatnya itu netral. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan bahwa kesalehan itu juga bisa menjadi pembungkus tampilan luar, yaitu tampilan lahiriah untuk orang-orang yang sebenarnya di dalam hatinya, di dalam batinnya cinta diri, fokus pada ritual, dan gemar pada hal-hal yang praktis. Dia suka khotbah-khotbah yang pragmatis terhadap khotbah-khotbah pengajaran, doktrinal dan sebagainya. Dia cenderung, sudahlah, itu tidak penting bagi kehidupan saya. Yang penting saya ingin dengar khotbah bagaimana saya mengatasi hati saya, bagaimana saya bisa mencintai dengan benar, bagaimana saya bisa mendapatkan uang, bagaimana jawaban doa saya bisa segera terjadi. Nah, itu dia suka dengan khotbah-khotbah yang pragmatis, yang langsung berkenaan dengan kehidupan sehari-hari tanpa disadari bahwa dia sedang terjebak pada kesalehan yang palsu. Itu semua sudah saudara bisa lihat dalam penjelasan tentang 2 Timotius 3 ayat 1-5. Jadi orang saleh palsu itu tampilan lahiriahnya seperti ini. Jadi dia setia ikut persekutuan, dia rajin baca Alkitab, dia menampilkan di depan orang tekun dalam doa puasa, melayani Tuhan di gereja, dia suka dengar khotbah, gemar nyanyi lagu rohani, dia suka berbuat baik, tetapi batinnya sebenarnya dia sedang melakukan cinta diri, selfish. Dia mencintai dirinya sendiri sehingga dia melakukan itu untuk menjadi
ajang mencari perhatian, atensi, ya. Kemudian ajang untuk mendapat pujian. Dia rela melakukan semuanya itu. Dan tentu kita tidak bisa ketahui hati setiap orang. Jadi kita tidak bisa secara gegabah menilai bahwa orang-orang saleh itu ada kepalsuan di dalamnya. Kita tidak bisa melihatnya kecuali ada beberapa tanda yang akan kita lihat pada firman Tuhan kali ini. Orang saleh yang palsu, dia akan lebih berfokus pada ritual daripada menjalin hubungan yang personal dengan Tuhan. Orang saleh yang palsu, dia tampilan batinianya, dia lebih suka pada hal-hal yang pragmatis. Khotbah praktis, praktikal, khotbah yang pragmatis, yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, yang membahas mengenai kesehatan mental, kemudian keadaan ekonomi, percintaan, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi jika terus-menerus isi dari mimbar khotbahnya adalah hanya hal-hal yang seperti itu patut dipertanyakan. Karena apa? Karena firman Tuhan pada dasarnya Alkitab ini memberitakan tentang Kristus. Jadi inti utama dari Alkitab adalah Kristus. Karya Kristus. Disitulah ditarik mengenai doktrin hamartologi. Disitulah ditarik mengenai doktrin soteriologi, eklesiologi, dan lain sebagainya. Pneumatologi. Inti dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu adalah Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya khotbah pragmatis, khotbah praktis itu tidak salah sampai kita melihat bahwa orang tersebut hanya suka pada hal-hal yang praktis. Dia tidak mau membawa dirinya untuk diajar pada hal-hal yang lebih dalam lagi. Dia stay pada hal-hal yang praktis. Itu menjadi indikasi bahwa ada yang tidak beres dalam kesalehannya. Kita buka Matius 15 ayat 8 dan 9 dalam TB2. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa Israel yang nampak saleh, yang bangsa yang dilihat sebagai orang yang beribadah, menjalankan ibadah-ibadah yang ritualistik, kemudian menjaga Taurat Tuhan, menimbulkan banyak perkembangan teologi dalam praktek hidup mereka. Di situ dikatakan Tuhan memuliakan aku dengan bibirnya. Secara saleh mereka nampak memuliakan Tuhan, tetapi ternyata hatinya dipandang Tuhan jauh darinya. Hatinya jauh dariku. Maka Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kesalehan tidak benar-benar menggambarkan kedekatan hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara jangan menjadikan kesalehan itu sebagai ukuran. Kalau saudara melihat orang yang melakukan kesalehan-kesalehan seperti yang kita lihat tadi, kesalehan itu apa saja, begini. Nah, saudara perlu berhati-hati bahwa bentuk-bentuk kesalehan itu bukanlah ukuran utama untuk melihat apakah orang tersebut punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Jadi hati-hati terjebak, hati-hati saudara menjadi salah dalam memandang. Karena apa? Salah memandang membuat hati saudara akan kecewa ketika saudara lihat begini. Loh, orang itu kan saya lihat setia melayani Tuhan. Orang itu kan saya lihat dia itu rajin beribadah. Dia suka loh baca Alkitab. Dia suka berdoa. Dia enggak kurang-kurangnya datang ibadah. Tapi kok baru begini saja langsung hilang. Baru begini saja langsung mundur. Baru begini saja langsung lenyap. Kemudian saudara mulai berpikir, kalau begitu nggak penting lah ibadah-ibadah itu, semuanya sama saja. Nah, kesimpulan itu terjadi karena pandangan saudara tentang kesalehan itu masih keliru. Itu sebabnya penting untuk kita meluruskan pandangan kita tentang kesalehan, bahwa kesalehan kita dan kesalehan orang lain yang ditampakkan kepada kita tidak benar-benar menggambarkan kedekatan hubungan secara personal dengan Tuhan. Kesalehan belum tentu menyatakan tingkat spiritualitas yang lebih tinggi daripada orang-orang yang belum saleh. Coba kita lihat Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami. Siapa kami ini? Kami ini adalah orang-orang Israel. Orang-orang yang
menjalani kehidupan yang saleh. Tapi orang-orang yang menjalani kehidupan saleh ini ternyata dapat dipandang sebagai orang najis di hadapan Tuhan. Bahkan segala kesalehan kami dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti kain haid. Kalau dalam TB yang versi 1974 ya, itu dikatakan apa? Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, kalau TB yang kedua di situ lebih jelasnya kain kotor itu maksudnya kain haid. Itu kesalehan yang keliru. Itu kesalehan yang ternyata palsu di hadapan Tuhan. Jadi mau ditampakkan orang sebagai orang yang saleh, tapi kalau di hadapan Tuhan ternyata hatinya itu jauh. Maka bagi Tuhan dia seperti orang najis dan semua kesalehannya itu seperti kain haid, kain yang kotor. Coba kita lihat apa dampak, apa yang bisa menjadi indikasi bahwa dia sedang melakukan kesalehan yang belum benar-benar saleh secara sejati ketika kita lihat kalimat berikutnya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin. Ada hal yang menarik bahwa di kalimat yang pertama di situ dikatakan mereka punya banyak kesalehan. Segala kesalehan. Tetapi di kalimat yang kedua dikatakan mereka lenyap oleh kejahatan. Jadi ada orang yang menampilkan diri beribadah, tetapi ternyata mereka dapat lenyap oleh kejahatan mereka. Karena apa? Mereka hanya berhenti dalam membangun hidup saleh. Mereka tidak tahu bahwa ada yang lebih dalam selain membangun hidup saleh. Dan kita akan lihat itu nanti. Maka orang-orang yang kelihatannya saleh padahal belum sejati kesalehannya, ketika ada masalah kehidupan, entahkah di gereja, di rumah mereka, di kantor mereka dan sebagainya, mereka akan menampakkan keasliannya, mereka akan menampakkan dirinya yang sejati bahwa mereka adalah orang saleh yang belum sejati. Dengan apa? Ketika mereka memutuskan untuk berhenti, ketika mereka memutuskan untuk mundur, ketika mereka menampakkan diri mereka menjadi layu karena masalah-masalah mereka, maka semua kesalehan yang mereka kerjakan sebenarnya belum benar-benar sejati. Jadi kesalehan mereka adalah kesalehan yang lahiriah, tapi batiniahnya masih belum diperbaharui. Kenapa? Kita lihat nanti, saudara ya. Bahkan Tuhan bisa mendaftar semua perbuatan-perbuatan saleh yang kita lakukan bagi Tuhan di gereja atau di luar gereja. Aku dapat menyebutkan kesalehanmu dan semua atau segala perbuatanmu, tapi semuanya itu tidak berguna bagimu. Bukan berarti melalui ayat ini maksudnya kesalehan itu tidak perlu, salah. Maksudnya adalah di dalam ayat ini kesalehan itu dibangun secara keliru sehingga bagi Tuhan mereka saleh. Mereka orang-orang yang beragama, mereka taat menjalankan agama mereka. Secara ritualistik mereka top chair, oke. Tetapi ternyata batin mereka masih belum beres di hadapan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kesalehan tanpa pengajaran yang sehat itu hanya menarik di hati, hanya menarik di mata manusia. Kita sudah tahu tadi bahwa salah satu indikasi orang yang masih bayi rohani, belum benar-benar saleh sejati, mereka hanya suka pada hal-hal yang praktis saja. Mereka tidak membuka telinga mereka untuk mendengar pengajaran doktrinal tentang iman Kristen, tentang mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Orang-orang seperti ini hanya ingin Allah mengenal pribadi mereka. Orang-orang seperti ini hanya ingin Tuhan melihat pribadi mereka, tapi ketika orang-orang seperti ini diajak oleh pendeta, oleh pengkhotbah untuk mengenal pribadi Tuhan, mengenal karakter Tuhan, rencana Tuhan dan semua sifat-sifatnya, orang ini agak seperti, itu nggak ngaruh sama kehidupan saya. Untuk apa saya belajar doktrin? Untuk apa saya memberi diri untuk diajar, dimuridkan dan lain sebagainya. Dan mereka akan terjebak pada kesalehan yang keliru. Kesalehan tanpa pengajaran yang sehat itu hanya menarik di mata manusia,
tetapi di mata Tuhan hatinya jauh dari Tuhan. Itu bukan Yesaya 57 ayat 11 ya, itu Roma 12 ayat 2 saudara. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, kemudian apa lagi? Berkenan, apalagi saudara, yang terakhir sempurna. Jadi ada 3 di sini yang disebut dalam Roma 12 ayat 2, baik, berkenan, dan sempurna. Maka di sini kita perlu ketahui, supaya kita terhindar dari kesalehan yang palsu, supaya kita terhindar dari kesalehan yang tidak sejati, supaya kita tidak terjebak pada hanya menjalani kehidupan saleh saja, puas diri terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Jangan saudara puas, saudara merasa saudara, aku kan sudah ke gereja, itu enggak hal yang sulit buatku melayani Tuhan, ke gereja setia, kalau disuruh datang aku enggak masalah. Itu bukan alasan saudara untuk berhenti berjuang bagi Kristus. Untuk sudah saleh, itu belum akhir dari perjalanan iman seorang Kristen. Perjalanan iman pengikut Kristus tidak berhenti hanya ketika saudara sudah rajin baca Alkitab, sudah rajin berdoa, dapat puasa, setia beribadah, setia melayani, berbuat baik, gemar dengar khotbah, gemar dengan lagu-lagu rohani. Itu bukan garis finish dari seorang pengikut Kristus. Itu bukan garis finish yang disebut oleh Paulus dalam suratnya. Maka untuk menghindari hal itu, kita perlu melihat bahwa ada 2 perjuangan, atau setidaknya 2 atau 3 perjuangan yang kita lalui sejak kita kenal Kristus dalam pertobatan kita yang pertama, sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Apa itu? Ketika kita masih belum bertobat, hidup dalam cara hidup dunia, di luar Kristus, belum tahu kebenaran Tuhan, kita hidup di dalam gelap, kita anak-anak kegelapan. Tetapi ketika kita menerima Kristus, saudara, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya Allah Tritunggal, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, kita percaya bahwa manusia ini telah jatuh dalam dosa, sehingga kita hanya bisa diselamatkan oleh anugerah Allah, maka kita akan diajak untuk mulai membangun diri kita demi Kristus. Jadi, perjalanan iman seorang Kristen itu dimulai dari Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Kemudian dikerjakan bersama dengan Allah dalam perjalanan iman kita semasa hidup. Dan diakhiri untuk Allah. Ketika kita mati nanti, kita kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Kita mulai dari awal. Dia yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Kemudian Dia mengajak kita untuk membangun diri bagi kemuliaan namanya. Dan itu adalah perjuangan yang pertama bagi seorang yang baru bertobat. Jadi orang yang baru bertobat, dia memang harus berjuang untuk membangun gaya hidup saleh. Karena mungkin sebelumnya dia belum pernah beribadah, dia tidak tahu tentang Alkitab, dia tidak tahu cara berdoa, dia tidak tahu cara melayani, dia tidak suka dengar lagu rohani. Nah, ketika orang ini bertobat, memang yang pertama-tama yang harus dia perjuangkan untuk terbentuk dalam hidupnya adalah gaya hidup saleh. Dia harus membiasakan diri untuk melakukan berbagai macam bentuk kesalehan. Dia harus melatih dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin orang yang masih dalam tahap pertama ini, kita melihatnya jatuh bangun dalam setia beribadah. Kadang muncul, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Nah, kalau saudara menjumpai itu di gereja saudara, ketahuilah bahwa mereka sebenarnya sedang berjuang untuk membangun gaya hidup saleh. Mungkin saudara sudah terbiasa dengan kehidupan saleh, tapi kita lihat apakah itu sudah menjadi garis finish kita? Kita lihat nanti ya. Bahwa orang yang sudah terbiasa membangun hidup saleh, dia punya perjuangan yang baru atau dia punya perjuangan lanjutan. Jadi bagi saudara-saudara yang mendengar khotbah atau PA ini, yang saudara merasa saya sudah bisa berdoa, saya sudah bisa begini, saya sudah melayani Tuhan, saya nggak kurang-kurang datang ke gereja,
saya nggak kurang-kurang baca Alkitab, saya sudah baca Alkitab 3 kali putaran. Wah, maka saudara belum berhenti berjuang untuk Kristus. Saudara dan saya punya perjuangan yang baru atau perjuangan lanjutan. Kalau kita sudah terbiasa untuk hidup saleh, jangan berhenti hanya sampai di situ. Karena apa? Kalau berhenti di situ, itu namanya kesalehan yang palsu. Tapi ada perjuangan lanjutan. Ketika kita mulai mencari perkenanan Tuhan, kita melampaui semua bentuk-bentuk kesalehan itu, kita bukan hanya datang beribadah, tapi kita mencari perkenanan Tuhan di luar gereja. Itulah tempat kita untuk berjuang membentuk gaya hidup yang berkenan di mata Tuhan. Di gereja kita bisa memuji Tuhan. Apakah di luar gereja kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan mulut yang sama? Atau dengan mulut yang sama kita memuliakan Tuhan dan dengan mulut tersebut juga kita memaki orang, menghujat orang, melecehkan orang dan lain sebagainya. Itu namanya perjuangan membentuk gaya hidup yang berkenan. Baru sampai kita meninggal nanti. Nah, di dalam bahasa teologi, orang-orang yang di luar Kristus, yang manusia alami yang jatuh dalam dosa itu disebut psikikos. Kalau kita selaraskan dengan Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi seperti psikikos. Janganlah serupa dengan dunia. Tetapi pembaharuan budimu itu harus kamu kerjakan terus-menerus melalui firman Tuhan supaya kamu tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik. Nah, apa yang baik itu berbicara mengenai sarkikos, atau itu masih taraf yang mendasar dari gaya hidup kekristenan. Contohnya begini saudara ya, saya dulu ini sama sekali belum kenal Tuhan, saya KTP Kristen. Kemudian suatu saat saya diajak untuk datang ke gereja. Nah, ketahui saudara, dari yang saya sebelumnya tidak pernah datang ke gereja atau saya di luar Tuhan, saya belum kenal Tuhan, menjadi datang ke gereja, artinya saya tahu apa yang baik yang harus saya lakukan. Oh, berarti kalau misalnya nih contohnya hari Minggu, oh baiknya hari Minggu itu saya datang ke gereja, melayani Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan dan lain sebagainya. Nah, itu apa yang baik. Tetapi kalau kita hanya mencari dan berusaha pada apa yang baik saja, datang ke gereja pun itu belum tentu benar. Bisa saja kita datang karena terpaksa, bisa saja kita datang karena motivasi yang lain. Nah, itu belum bisa disalahkan, karena apa? Mungkin orang tersebut masih baru membangun gaya hidup saleh. Jadi mungkin alasan dia datang ke gereja supaya bisa melihat si A, supaya bisa dilihat si B, supaya dia bisa menagih ini, menagih itu, dan lain sebagainya, supaya dia bisa membangun kerjasama bisnis sama jemaat yang ada di gereja, atau lain sebagainya. Mungkin motivasi dia pertama-tama untuk membangun kehidupan saleh adalah apa yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi datang ke gereja, dia sudah melakukan kesalehan, itu baik, itu lebih baik daripada dia tidak melakukan kesalehan apapun. Doa yang tidak rajin tapi jatuh bangun, mungkin ya itu perjuangan bagi saudara yang mungkin sedang membentuk kehidupan yang saleh, itu lebih baik, itu apa yang baik daripada tidak doa sama sekali. Mungkin saudara berdoa tapi isi doa saudara hanyalah permintaan. Itu baik berdoa, tetapi belum benar. Jadi apa yang baik yang kita kerjakan dalam kesalehan kita memang belum benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sudah membentuk gaya hidup yang saleh, kita perlu terus lebih dalam lagi dalam iman kita perlu mencari apa yang benar. Ya. Apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari Minggu datang ibadah, itu baik. Tapi kalau di dalam ibadah itu dia mikirnya yang lain, itu belum berkenan. Dia datang ibadah tapi dia ibadah untuk orang tertentu, untuk ini, untuk memuaskan hatinya. Dia melakukan apa yang baik, yaitu dengan datang ibadah. Tapi apa yang dia lakukan baik itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi step by step, kita memang
belajarnya itu merangkak dulu, belajar berdiri, berjalan jatuh-jatuh, kemudian sampai berjalan dan akhirnya lari. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya orang-orang yang punya orientasi untuk mencari perkenanan Tuhan yang bisa menerima makanan yang keras. Selama saudara merasa terganggu dengan firman Tuhan yang keras di telinga saudara, itu mengindikasikan mungkin kerohanian kita masih dalam taraf sarkikos. Masih hanya mencari apa yang baik, tapi belum yang berkenan di mata Tuhan. Masih bayi secara rohani, masih butuh susu, belum makanan keras. Nah, kalau saudara sudah mulai terlalu dengar hal-hal yang praktis-praktis itu, saudara tidak boleh berhenti. Saudara harus terus mencari perkenanan Tuhan. Itulah kita berjuang untuk gaya hidup berkenan. Nah, misalnya kita ini sudah berkenan nih. Apakah yang kita sudah dapatkan gaya hidup berkenan ini itu sudah cukup untuk kita bisa disebut sampai di garis finish? Belum. Apakah ketika kita sudah berhasil membangun gaya hidup berkenan, kita sudah disebut mengakhiri pertandingan dengan baik? Belum. Karena apa? Roma 12 ayat 2, mana kehendak Allah, cari itu. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dan sempurna ini maksudnya adalah melakukan segala sesuatu yang berkenan di mata Tuhan itu sampai akhir. Jadi nggak ada ceritanya saudara, di hadapan Tuhan kita datang kemudian bilang, loh Tuhan, upahku kok cuman segini, aku kan setia sama engkau Tuhan. Tuhan tanya, kamu mati tahun berapa? 2023, setiamu tahun berapa? Dulu tahun 70-an saya setia Tuhan. Lah setelah tahun 70, ya saya mogok gereja, saya malas sampai saya mati, saya enggak ke gereja lagi. Sudah baik, sudah benar, sudah pernah melakukan apa yang berkenan di mata Allah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sempurna. Jadilah kita sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Nah, sempurna ini bukanlah berbicara soal kualitas, karena kualitas kita dengan Allah itu sangat jauh berbeda. Kesempurnaan yang dimaksud ini adalah mengerjakan apa yang berkenan di mata Allah sampai mati nanti. Loh tapi kan aku jatuh bangun, tapi engkau berusaha berjuang mengerjakannya sampai mati. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau saudara lihat di layar slide ya, saudara lihat itu ada orang sedang berjalan warna orange, sekarang dia sedang ada di dalam dosa yang lama, dalam dosanya ya, dalam gaya hidup yang bejat di luar Allah. Kemudian orang ini percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka langkah pertama dia dalam percaya adalah membangun gaya hidup saleh. Dia perlu mencari tahu apa yang baik, karena selama ini dia hidup dalam apa yang tidak baik. Dia hidup di luar Allah, orientasi hati, pikiran, dan semuanya itu selalu tidak baik. Maka perlu membangun gaya hidup yang saleh, karena dengan gaya hidup yang saleh, kita ketemu sama apa yang baik yang harus kita kerjakan bagi Tuhan. Oh, ternyata yang baik itu begini ya, begini ya, begini ya, begini ya. Baru setelah dia tahu apa yang baik dengan membangun gaya hidup saleh, dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang saleh, dia terus lanjut berjuang untuk membangun gaya hidup yang berkenan di hati Allah. Dia bukan hanya tinggal mencari apa yang baik, tapi lebih dari itu dia mencari apa yang benar, apa yang berkenan. Apa yang berkenan. Apakah sudah berhenti sampai di situ? Tidak. Dia terus perlu melakukan apa yang benar, yang berkenan di mata Allah sampai akhir nanti, supaya bisa dikatakan sempurna. Yesus bilang, tetelestai, sudah selesai apa yang kukerjakan, sudah kuselesaikan sampai akhir di atas kayu salib. Sudah selesai karya penebusannya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan hanya sebagai penghiburan kita, dia adalah teladan kita. Kita adalah Kristus-Kristus kecil. Kita adalah Kristen, di mana arti Kristen itu Kristus-Kristus yang kecil. Kristus-Kristus kecil itu melakukan apa yang gurunya lakukan. Membuat karakternya itu menjadi karakter kita.
perasaannya menjadi perasaan kita, disitulah kita mencoba untuk membangun gaya hidup yang berkenan. Saudara tidak bisa membangun gaya hidup yang berkenan di hati Allah sebelum saudara melakukan gaya hidup yang saleh. Tidak bisa. Saudara tidak bisa berkata, gak usah ke gereja, yang penting aku ini baik sama orang. Yang penting aku gak usah dengar khotbah, gak usah lakukan ini itu di gereja. Gak usah membangun gaya hidup saleh. Yang penting aku ini di rumah, di toko, di kantor, baik sama orang, menolong orang, dan lain sebagainya. Itu bukan gaya hidup yang berkenan. Gaya hidup berkenan hanya bisa terjadi kalau saudara sudah membentuk gaya hidup yang saleh. Tetapi gaya hidup saleh ini bukan tujuan utama kita. Karena gaya hidup saleh ini hanya jembatan. Jadi kalau saudara mau menyeberang, saudara pasti tidak berhenti di tengah jembatan. Kalau saudara berhenti di tengah jembatan, saudara hanya puas pada, oh saya sudah hidup saleh. Maka saudara terindikasi sebagai orang saleh yang palsu. Saudara mengerjakan berbagai macam ritual liturgi untuk Tuhan, tapi saudara tidak memberikan hati saudara bagi Tuhan. Saudara datang ke gereja bukan untuk menyembah Tuhan, tapi menyembah keinginan saudara. Ketika keinginan saudara terpenuhi, saudara semakin giat untuk datang ke Tuhan. Tetapi suatu ketika Tuhan izinkan apa yang semua saudara doakan tidak terjadi, saudara bisa kecewa dan saudara pergi. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini hanya puas pada gaya hidup saleh. Mari jemaat Tuhan, kita perlu untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Di mana posisi saudara? Apakah saudara sedang berjuang untuk membangun gaya hidup saleh? Terus lakukan itu. Sampai saudara mulai terbiasa untuk membangun gaya hidup, untuk memiliki kehidupan yang saleh. Berjuang untuk membentuk kehidupan yang saleh. Terus lakukan, jangan mundur, jangan berhenti. Bagi saudara yang sudah membangun, yang sudah terbiasa terbentuk kehidupan saleh, apakah sudah berhenti di situ? Tidak. Terus cari perkenanan Tuhan. Kalau saudara merasa sudah mencari perkenanan Tuhan, sudah saudara dapatkan, sudah berhenti sampai di situ, saudara terus perlu melakukannya sampai akhir nanti. Bertahan sampai akhir. Saudara, ini ayat yang terakhir dalam Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Kenapa? Karena dia saleh dan jujur. Karena ada orang yang hanya saleh. Di gereja dia menampakkan dirinya saleh. Tapi di luar dia berbohong sana sini. Dia berdusta, dia memaki-maki, dia melukai hati orang. Dia tidak mau mengampuni, dia tidak mau memaafkan. Dia memeras orang, merampok hak orang lain. Ada orang yang baik di luar tapi tidak saleh. Ada orang yang menjauhi kejahatan tapi tidak takut akan Allah. Ada orang yang takut akan Allah tapi dia masih dekat dengan kejahatan. Dia tidak merasa bahwa kejahatan itu perlu diakhiri. Yang penting aku takut akan Allah. Ada orang yang hanya saleh, tidak jujur. Ada orang yang jujur, tidak saleh. Ada orang yang hanya takut akan Allah tapi tetap pada kejahatannya. Ada orang yang baik tapi tidak takut akan Tuhan. Tetapi Ayub keduanya. Itu sebabnya Tuhan bilang, tak ada seorang pun di bumi seperti dia. Apa akibat dari kesalehan yang sejati? Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kesalehan kita benar, kita tidak akan menjadi layu dan lenyap terbang oleh angin. Dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan masalah bagi kita. Kalau saudara sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, lakukan itu bagi Tuhan. Saudara sudah setia, saudara sudah saleh, terus lakukan cari perkenanan Tuhan. Saudara sudah merasa mendapatkan, saudara sudah merasa bisa jujur, saudara merasa sudah bisa menjauhi kejahatan, jangan berhenti lakukan itu sampai Tuhan panggil kita pulang. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mendidik kami untuk bukan hanya membangun kehidupan yang saleh, tidak
berpuas diri pada kesalehan kami, tapi lebih daripada itu kami membangun gaya hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tapi ketika kami sudah belajar berkenan, kami tidak berhenti sampai di situ, kami harus terus melakukannya sampai Tuhan panggil kami pulang. Kiranya Tuhan, pengajaran ini tertanam di hati kami akan menjadi orang-orang yang berusaha untuk melakukan kehendak Allah oleh pertolongan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan berkarya dalam kehidupan orang yang mau melakukan firman Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa.